Di suatu daerah bernama Faddan di bagian selatan negara Babilonia tinggallah seorang nabi bernama Yakub alaihissalam. Dialah ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika sedang mengembalakan kambingnya, ia berhenti di sebuah kuil yang sedang dikerumuni para warga yang sedang meminta pertolongan kepada berhala yang bernama Ashitar yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. أيتها الآلهة الأم أدخل السرور إلى قلب هذه الأم القلقة واشفي ولدها. Di malam harinya Nabi Yakub berpidato pada warga Faddan menjelaskan bahwa kita hidup di zaman Nabi yang para malaikat saja bersujud kepadanya. Tapi warga Faddan kebanyakan masih menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri, bukan menyembah sesembahan yang menciptakan dunia dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub juga mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah untuk mereka dan apa yang dikatakannya itu berasal dari kitab-kitabnya. Sampai di sini masih banyak yang tidak percaya kepada Nabi Yakub. Bahkan beberapa warga malah mengatakan bahwa kitabnya itu telah menghina Tuhan mereka. Namun Nabi Yakub mengatakan bahwa kitabnya sama sekali tidak menghina Tuhan mereka. Lalu Nabi Yakub bertanya kepada warga, apakah patung Ashitar yang menciptakan kalian atau justru sebaliknya kalian yang menciptakan patung itu? Beberapa warga pun mulai mempercayai perkataan Nabi Yakub itu yang masuk akal. Tapi tetap saja ada beberapa warga yang tidak mempercayainya dan mempertanyakan apakah Tuhan Nabi Yakub lebih kuat dari Tuhan-Tuhan yang lain. Tak lama kemudian datang seorang pendeta kuil dan membubarkan para kerumunan dengan mengatakan bahwa gara-gara keingkaran Nabi Yakub terhadap Tuhan-Tuhan mereka, maka Faddan dilanda kekeringan yang sangat berkepanjangan. Keesokan harinya di kuil Ashitar terlihat sedang melangsungkan hukuman bagi seorang warga yang melawan patung Ashitar. Para warga melemparinya dengan batu dan menyebutnya Tuhan yang bodoh. Lalu datanglah Nabi Yakub yang akan menebus warga itu, namun para pendeta tidak menyetujui tebusan itu karena warga itu adalah musuh bagi Tuhannya Ashitar. Lalu Nabi Yakub mengatakan, kenapa kalian tidak menangkapku saja, padahal akulah yang paling pertama memusuhi patung Ashitar. Namun para pendeta tidak berani menangkap Nabi Yakub karena dia adalah menantu dari Panglima Faddan. Lalu tak lama kemudian datanglah sang Panglima Faddan dan menyuruh pendeta untuk membebaskan warga itu karena sudah ditebus oleh Nabi Yakub. Dengan rasa takut pendeta itu pun akhirnya melepaskan warga itu. دعوه وشأنه وأطلقوا سراح المحكوم. الشكر لك يا سيدي. شكرا جزيلا لك. ماذا تفعل؟ Nabi Yakub ini memiliki 4 istri dan 11 anak. Istri pertama Nabi Yakub ini bernama Rahil, tapi karena bertahun-tahun dia tidak diberi anak dari Rahil, lalu Rahil menghadiahkan pembantunya untuk diperistri oleh Nabi Yakub agar sang Nabi mendapatkan keturunan. Setelah bertahun-tahun tidak mendapatkan seorang anak, akhirnya Rahil hamil dan akan memiliki seorang anak pertamanya. Nabi Yakub yang sedang mengembala kambing dengan anak-anaknya mengatakan kepada mereka bahwa suatu saat nanti penggantiku adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Yakub juga mengatakan bahwa kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak merupakan manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Sedikit penjelasan tentang Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub ini bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak. Lalu tak lama kemudian datanglah warga Faddan mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa Rahil akan segera melahirkan anak pertamanya. Mulailah terjadi kecemburuan yang dirasakan oleh seorang istri yang bernama Balha. Dia takut kalau Nabi Yakub akan lebih mengistimewakan Rahil dan anaknya nanti dibandingkan dengan ketiga istrinya dan anak-anaknya yang lain. Rahil yang sedang ditangani oleh dukun beranak tiba-tiba saja pingsan karena terlalu lemah. Dukun itu pun hanya bisa pasrah karena biasanya jika seorang yang sedang akan melahirkan itu pingsan, maka diperkirakan dia tidak akan selamat. Hal itu membuat salah satu warga di situ mengatakan bahwa ini pasti akibat kemurkaan Dewa Ashitar terhadap Yakub dan Rahil. Namun Yakub yang mengetahui keadaan Rahil semakin memburuk, ia lalu pergi untuk berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ayah Rahil yang merupakan sang Panglima Faddan semakin percaya kalau Yakub adalah pembawa petaka bagi warga Faddan. Ditambah lagi dia malah pergi saat istrinya sedang dalam kondisi memburuk. Namun ternyata Nabi Yakub pergi menyendiri untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berdoa sampai malam tiba.
Sementara itu di rumah Rahil para warga mulai mengatakan kalau Yakub telah dikutuk oleh para dewa Babilonia. Para pendeta yang mendengar kabar itu pun merasa sangat senang dan berniat akan menolong Rahil untuk membuktikan bahwa Tuhan merekalah yang akan menang. Mereka pun datang ke tempat Yakub dan mengatakan, kenapa kalian tidak meminta bantuan kepada Tuhan Yakub yang dianggapnya Tuhan yang paling kuat. Nabi Yakub pun datang dan mengusir para pendeta itu dari rumahnya karena dia tidak membutuhkan pertolongan dari para pendeta kuil. Lalu Yakub kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kuasanya kepada seluruh warga Paddan. Tak lama kemudian ternyata Rahil kembali sadar dan bisa melahirkan bayi pertamanya dengan selamat. Sementara itu penyihir di kuil Ashitar tadi terus memohon kepada Tuhannya agar dia segera menghukum Yakub dan berharap Rahil dan anaknya mati malam ini juga. Tapi tak sengaja dia malah menjatuhkan obor api yang membuat kuil itu terbakar bersamanya. Nabi Yakub yang selama 10 tahun menantikan anaknya dari Rahil, akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya seorang anak yang diberinya nama Yusuf. Di malam itu juga turun hujan yang sangat lebat di Paddan yang Yakub percayai sebagai berkah dari kelahiran Yusuf. Para warga pun lalu membicarakan tentang kelahiran anak Rahil yang lancar dan turunnya hujan di Paddan yang bersamaan dengan lahirnya anak Rahil dan Yakub. Warga yang tadi mengatakan bahwa Yakub dan Rahil terkena kutukan sangat terkejut mengetahui Rahil dan bayinya lahir dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sementara itu para warga yang menyadari bahwa kuil Ashitar sedang kebakaran, mereka pun lalu berbondong-bondong ke kuil untuk memadamkan api. Sang panglima Paddan merasa aneh karena hujan lebat tidak bisa memadamkan api yang ada di kuil Ashitar. Kebakaran itu akhirnya mengakibatkan penyihir Ashitar mati terbakar di dalam. Para warga mulai mempertanyakan kenapa penyihir bisa terbakar, kemana Tuhan Ashitar, kenapa tidak bisa memadamkan api di kuil. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa penyihir itulah yang terkena celaka karena berusaha melawan Tuhan dari Nabi Yakub alaihissalam. Setelah kejadian itu, sang panglima pun memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Yakub disertai para warga yang lain yang sekarang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat kuat. Mereka juga meninggalkan kuil yang sedang terbakar tanpa memadamkan apinya terlebih dahulu. Para warga Paddan akhirnya kini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. 5 tahun berlalu di Paddan dan dalam waktu itu pun rahmat Allah mengalir terus kepada penduduk Paddan. Yusuf yang kini sudah beranjak menjadi anak-anak diajak oleh Rahil dan Yakub untuk pergi ke sebuah padang gurun. Mulailah terjadi kecemburuan yang dialami oleh istri lain karena Nabi Yakub lebih mengistimewakan Rahil daripada istri lainnya. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari daerah Kan'an Palestina, daerah asal Nabi Yakub, membawa berita bahwa Nabi Ishak alaihissalam telah berpulang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itu membuat Nabi Yakub harus berhijrah menuju Kan'an, menggantikan Nabi Ishak untuk memimpin warga Kan'an. أبوك إسحاق التحق بالملكوت الأعلى. Sebelum pergi, Nabi Yakub berpidato di hadapan para warga Paddan bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada semua warga Paddan yang dulunya penyembah berhala. Nabi Yakub dan keluarganya pun akhirnya berangkat ke Kan'an di daerah Palestina. Di tengah perjalanan, Yusuf bertanya kepada bibinya yang bernama Laya dengan mengatakan kenapa ibunya Balha dan Zalfa tidak menyukai ibunya Yusuf, Rahil. Yusuf mendengar hal itu dari kakaknya yang bernama Yahuda. Bibinya pun menjawab mungkin mereka merasa kehilangan kedudukannya di hadapan Nabi Yakub karena Rahil telah melahirkanmu. Tetapi sebenarnya Nabi Yakub adalah orang yang adil. Di malam harinya pun kita diperlihatkan Balha yang mengatakan kepada Laya bahwa dia merasa cemburu karena Nabi Yakub lebih memuliakan Rahil dan Yusuf. Laya pun mengatakan dengan tulus bahwa wajar saja jika Nabi Yakub memperlakukan Rahil seperti itu karena dia baru saja melahirkan anak pertamanya. Dulu kita juga diperlakukan sama oleh Nabi Yakub. Tapi Balha yang sudah dikuasai oleh setan tetap saja tidak menerima jawaban dari Laya dan malah memanas-manasi anaknya.
Di saat rombongan hampir sampai di Kan'an, Rahil yang hamil anak kedua mulai merasakan kontraksi yang tandanya dia akan segera melahirkan. Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk membangun tenda agar bisa menjadi ruang persalinan bagi istrinya itu. Nabi Yakub kembali berdoa kepada Allah untuk kelancaran persalinan Rahil, tapi Allah berkehendak lain. Rahil kembali ke sisi Allah sedangkan bayinya baik-baik saja. Kejadian itu membuat Nabi Yakub dan Yusuf menangis bersedih. Begitu juga dengan Laya, kakak dari Rahil, yang langsung menggendong bayinya. Tapi tidak untuk Balha yang kelihatan merasa senang karena kini Rahil saingannya telah tiada. Setelah Rahil meninggal, dia langsung disemayamkan oleh Nabi Yakub lalu mendoakannya. Nabi Yakub lalu menamai anak keduanya dari Rahil dengan nama Benyamin, yang artinya tangan kanan, di mana nantinya dia akan menjadi tangan kanan dari Nabi Yakub. Saat dalam perjalanan menuju Kan'an, Yusuf yang sudah tidak memiliki ibu kandung diperebutkan oleh bibi-bibinya untuk diasuh. Tapi Yakub berkata jika Yusuf tidak boleh jauh darinya. Hal itu membuat Balha dan Zalfa kembali merasa cemburu karena anak Rahil diperebutkan oleh bibi-bibinya, bahkan oleh Nabi Yakub. Setelah sampai di Kan'an, mereka disambut oleh warga dan langsung menuju makam Nabi Ishak. Di sana Nabi Yakub mendoakan Nabi Ishak dan diberi jubah peninggalan dari kakeknya Nabi Ibrahim yang dulu dipakai ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jubah itu diwariskan kepada Nabi Yakub dan nantinya akan diwariskan kepada Nabi setelahnya. Seluruh warga Kan'an sangat mempercayai, bahkan sudah memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Terlihat juga anak tertua Nabi Yakub yang bernama Yahuda membayangkan jika kelak dialah yang akan menjadi penerus risalah kenabian Nabi Yakub. Dia juga bertanya kepada adiknya yang bernama Syamun tentang siapa yang akan mewarisi jubah itu. Mereka masih saja berpikir bahwa penerus Nabi Yakub adalah yang terkuat, bukan orang yang terbaik. Hari-hari Yusuf kecil berjalan seperti layaknya anak kecil pada umumnya. Namun seperti biasa, Balha selalu memberikan sindiran kepada Yusuf bahwa seorang anak yatim selalu beruntung. Ucapan itu langsung dibalas oleh adik dari Nabi Yakub yang bernama Faiqah, yang sekarang merawat Yusuf dengan mengatakan, "Kenapa kau tidak mati saja agar anakmu menjadi anak yatim?" من يقول إن اليتم مؤلم طوبى لحال الأيتام. العطف بعد موت. Ucapan itu langsung membuat Balha menyesal dan ketakutan. Nabi Yakub juga memperingatkan adiknya agar tidak memberi kasih sayang kepada Yusuf secara berlebihan, karena itu akan membuat iri saudara-saudara yang lainnya. Namun Faiqah langsung menjawab pernyataan Nabi Yakub itu dengan mengatakan bahwa sebenarnya yang menyudut rasa iri pada anak-anak adalah Balha dan Zalfa. Dan benar saja anak-anak yang lain terlihat iri kepada Yusuf karena ia selalu diberi pakaian yang bagus oleh Faiqah sedangkan mereka tidak. Di sisi lain, Yahuda dan Lawi yang juga anak tertua Nabi Yakub mulai curiga kepada Nabi Yakub karena selama ini Yakub tidak pernah lagi ikut mengembala kambing karena kesibukannya menjaga Yusuf. Tapi Lawi berpikiran berbeda dengan Yahuda bahwa seorang nabi haruslah berada di tengah para umatnya. Malam harinya saat akan mendapatkan pidato dari Nabi Yakub, Faiqah memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak untuk Yusuf. Hal itu langsung membuat Balha menghasut Yahuda bahwa sabuk itu harus diberikan kepada Nabi setelah Nabi Yakub. Dalam pidatonya Nabi Yakub bertanya kepada orang-orang bagaimana cara membuang kedengkian. Namun pertanyaan itu langsung dijawab oleh Yusuf yang masih kecil. Dan hal itu sontak membuat semua orang terpana karena jawaban Yusuf benar. Keesokan harinya anak-anak yang lain kembali melihat Nabi Yakub sedang memangku Yusuf. Hal itu membuat anak-anak itu iri kepadanya. Tapi tidak untuk Lawi yang mengatakan bahwa mereka juga dulu waktu kecil sama diperlakukan seperti itu oleh Nabi Yakub. Hal itu langsung ditanyakan oleh Yahuda kepada Nabi Yakub kenapa dia lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Yakub pun menjawab bahwa dulu mereka juga sama diperlakukan seperti itu. Dia juga menyayangi semua anaknya secara adil. Tapi karena Yusuflah yang paling kecil, maka anak-anak yang lain menjadi salah pandangan terhadapnya. ألم أكن أجلسكم في حجري عندما كنتم صغارا في مثل سني؟ أنا أحسبكم رجال العائلة وملجأي عند النوائب. Suatu hari terjadi kejadian yang tak disangka saat Yusuf sedang bermain petak umpat bersama saudara-saudaranya. Dia menghilang dan membuat Faiqah dan yang lainnya panik mencarinya. Yusuf! 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 Namun ternyata Yusuf cuma ketiduran di dalam sebuah guci saat ia sedang bersembunyi.
Hal itu membuat daya kakak dari ibu Yusuf mengambil Yusuf dari Faikoh sebagai pengasuhnya, karena ia berpikir Faikoh telah lalai menjaga Yusuf. لذا لن أدعه يغيب عني بعد اليوم. Tapi Faikoh yang sudah menganggap Yusuf sebagai anaknya sendiri meminta izin kepada Nabi Yakub untuk diberikan kesempatan menjaga Yusuf sekali lagi. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Yusuf tinggal bersama Faikoh untuk beberapa hari saja. أنا لا أسألك غير أن تمنحني فرصة جديدة، فرصة واحدة فقط. بضعة أيام لا غير. Lalu Faikoh yang ingin merawat Yusuf secara penuh memiliki ide dan bekerja sama dengan Yusuf yang masih polos. Faikoh memakaikan sabuk warisan Nabi Ishak pada Yusuf dan mengatakan pada semua orang bahwa sabuk milik Nabi Ishak dicuri seseorang. لقد ضاع حزام نبي الله إسحاق. Dia juga mengatakan pada Yakub mungkinkah Yusuf yang mengambil sabuk itu karena ia sangat menyukainya. Yakub langsung menyangkal bahwa Yusuf telah mencuri sabuk itu. Namun saat Yusuf diperiksa, semua orang melihat sabuk itu sudah terikat di perut Yusuf. لقد عثرت على الحزام. Tujuan Faikoh melakukan hal itu adalah untuk menunjukkan pada warga Kan'an bahwa Yusuf mencuri sabuk Nabi Ishak. Dan tradisi yang berlaku di Kan'an, barang siapa yang menangkap pencuri barang miliknya maka ia berhak menjadikannya pelayan selama 4 tahun. Sebagai keluarga Nabi, mereka pun harus mematuhi aturan yang sudah ada itu. Dan pada akhirnya Yusuf kembali tinggal bersama Faikoh selama 4 tahun ke depan. Sebenarnya Nabi Yakub sudah tahu bahwa itu adalah rencana Faikoh yang bisa membuat masalah tentang hak asuh Yusuf menjadi selesai dan tak perlu diperebutkan lagi. Hari demi hari dilalui Yusuf bersama Faikoh yang selalu menyayanginya seperti layaknya anak sendiri. Suatu ketika Yusuf bermimpi aneh yang langsung diceritakan kepada Nabi Yakub. Mimpi Yusuf itu adalah ketika dia bermain dengan kakak-kakaknya di ladang, ia menancapkan tongkatnya di tanah. Lalu tongkat itu berubah menjadi pohon yang sangat besar dan tinggi serta memiliki daun yang hijau menaungi kakak-kakaknya. Nabi Yakub ini ditakdirkan oleh Allah memiliki kemampuan untuk bisa menakwilkan mimpi atau menerjemahkan mimpi seseorang. Dia sebenarnya juga sudah tahu arti dari mimpi Yusuf kecil, tapi dia enggan menceritakan pada keluarganya karena ia berusaha mencegah dampak buruk jika semua orang mengetahui arti mimpi dari Yusuf. Akhirnya arti mimpi itu pun hanya disampaikan kepada Yusuf, Faikoh dan pelayannya bahwa suatu saat nanti Yusuf akan mendapatkan kedudukan mulia dan terpuji dibandingkan saudara-saudaranya. Dahulu Nabi Ishak selalu berdoa supaya banyak nabi datang dari keturunannya, dan ketika Nabi Yakub mempertanyakan siapa yang akan menjadi penerus risalahnya, dia berharap Yusuflah orang yang akan menjadi nabi setelahnya. Yusuf yang masih tidak tahu tentang kenabian lalu diceritakan oleh Nabi Yakub tentang apa itu risalah nabi. Yakub juga menyuruh Yusuf untuk tidak menceritakan tafsir mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena mungkin saja api kedengkian akan menyala di hati mereka, sehingga itu akan menyebabkan mereka akan memusuhi Yusuf. Di siang itu juga Nabi Yakub menuju ke ladang untuk membawakan makanan kepada anak-anaknya yang sedang mengembala kambing. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya kenapa Yakub harus repot-repot membawakan makanan untuk mereka tak seperti biasanya. Ternyata Yakub ini sedang merindukan anak-anaknya yang lain dan ingin menemani mereka untuk mengembala kambing. Tapi anak-anaknya malah merasa jika selama ini mereka kurang diperhatikan oleh Yakub sejak kehadiran Yusuf dan Benyamin. Mereka pun juga cemas dengan mimpi Yusuf karena menurut mereka yang bekerja keras menghidupi keluarga adalah mereka, tapi kenapa yang akan menjadi pengganti Yakub adalah Yusuf? Yakub lalu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tafsir mimpi Yusuf memiliki arti bahwa dia melindungi saudara-saudaranya karena daun hijau itu menaungi mereka semua. Dan pengganti dirinya akan ditentukan oleh Allah bukan oleh Yakub. Yakub juga meminta agar anak-anaknya saling menyayangi satu sama lain agar Allah mengasihi mereka semua. Di tengah pidato Yakub itu tiba-tiba datang seekor serigala yang terlihat akan memangsa ternak milik mereka. Mereka pun langsung bergegas menggiring ternaknya menjauh dan mengusir serigala itu. Setelah mereka pulang, Yakub bersama anak-anaknya makan bersama dan menceritakan kejadian yang tadi malam dialami oleh mereka. Di sini Yusuf menanyakan kepada Yakub apakah dia boleh pergi ke ladang bersama saudara-saudaranya. Namun Yakub pun melarangnya karena Yusuf masih kecil dan akan mengizinkannya nanti kalau dia sudah besar. Malam harinya para anak-anak menceritakan arti mimpi Yusuf yang diceritakan oleh Yakub kepada ibunya Balha dan Zalfa.
Dan lagi-lagi di sini mereka berdua menghasut anak-anaknya untuk tidak percaya dengan perkataan Yakub yang hanya ingin membuat mereka diam. Zalfa juga mengatakan bahwa menurut Balha Yusuf akan unggul dan akan menjadi pemimpin saudara-saudara yang lain. قد تعني أنه يحبكم جميعا؟ لا تصدقوا فقد أراد يعقوب أن يسكتكم. Singkat cerita, Yusuf yang sudah beranjak besar mengetahui bahwa Faiqah sedang sakit-sakitan. Dia mengatakan bahwa ajalnya sudah tidak akan lama lagi. Sebelum meninggal, Faiqah meminta maaf kepada semuanya sebab selama ini dia bisa mengasuh Yusuf karena tipu dayanya dan menuduhnya sebagai seorang pencuri. Dia juga mengakui semuanya bahwa Yusuf sebenarnya bukan seorang pencuri dan mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu. Dia meminta untuk memberitahu semua orang bahwa Yusuf bukanlah seorang pencuri. Faiqah juga berpesan kepada Yakub untuk menjaga Yusuf baik-baik karena dia akan menjadi nabi setelah Nabi Yakub. Faiqah pun meninggal dengan tenang setelah mengungkapkan semua kebenaran yang terjadi kepada semua orang. Di suatu malam Nabi Yakub bermimpi sesuatu yang mengerikan di mana ada seorang anak yang sedang dikejar oleh segerombolan serigala lalu dijatuhkan ke dalam sebuah jurang. Para serigala itu juga akan memangsa si anak yang seumuran dengan Yusuf, namun dia tidak melihat jelas wajah anak itu. Yakub yang dibangunkan oleh Zalfa lalu menceritakan semua kejadian di mimpi itu, dan Zalfa pun langsung menceritakan ke anak-anaknya yang menganggap anak di dalam mimpi itu adalah Yusuf. Karena setelah bangun, Yakub langsung memeluk Yusuf dengan erat. Para anaknya juga menjawab perkataan ibunya bahwa jika benar itu Yusuf, pasti para serigala itu adalah mereka kakak-kakaknya. Zalfa pun memarahi anak-anaknya untuk tidak sembarangan berkata. Ketika Zalfa menceritakan mimpi itu kepada Balha, ia malah menganggap mimpi itu sangat bagus karena Yusuf akan diserang segerombolan serigala dan itulah yang memang seharusnya anak-anak mereka lakukan kepada Yusuf. Cerita mimpi itu langsung menyebar kepada semua saudara-saudara Yusuf yang membuat mereka semakin iri kepada Yusuf. Karena dalam mimpi pun ayah mereka selalu melihat Yusuf. Tapi lagi-lagi Lawi selalu berbeda pendapat dengan anak-anak yang lain. Dia berpikir bahwa Yusuf mendapatkan kasih sayang yang lebih karena dia tidak lagi memiliki ibu, sedangkan mereka masih punya semua. Yakub lalu datang dan menceramahi anak-anaknya tentang mimpi itu. Dia berkata bahwa jangan menerima begitu saja apa yang telah mereka dengar yang kemudian membuat mereka berpikir macam-macam. Di sini Yakub menjelaskan mimpinya yang bukan ditujukan untuk Yusuf karena dia tidak melihat jelas wajah anak itu. Yakub juga menjelaskan kenapa dia begitu menyayangi Yusuf karena Yusuf yang sudah tidak memiliki ibu lagi dan tak mungkin lagi dia memperlakukan Yahuda anak tertuanya seperti Yusuf sekarang karena Yahuda sudah dewasa. Maka dari itu mereka semua salah sangka jika Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Padahal dulu mereka juga sama diperlakukan seperti Yusuf waktu kecil saat ini. Salah satu anaknya yang bernama Ashir juga menyaksikan kepada semua bahwa Yakub selalu memberikan selimut saat ia sedang tidur dan memperlakukan anak yang lain seperti itu juga. Yakub memberitahu anak-anaknya bahwa mereka memiliki perilaku yang seperti orang dengki, di mana itu adalah perilaku setan. Saat sedang istirahat menggembala kambing, para anak-anak didatangi oleh orang asing yang mengatakan bahwa ia mengetahui semua masalah yang mereka alami saat itu, dan ia juga datang demi mereka. Dia juga menghasut mereka dengan mengatakan bahwa di dalam mimpinya dia melihat mereka yang sedang memandu anak kecil. Seakan-akan mereka adalah budaknya dan anak itu adalah tuan bagi mereka. Lalu saat orang itu pergi, mereka menyadari bahwa muka orang itu sangat buruk dan baunya sangat busuk. Dan tak lama kemudian orang yang tadi sudah pergi itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak entah kemana. Yahuda juga berkata bahwa mimpi orang itu sangat mirip dengan mimpi Yusuf saat itu. Anak-anak Nabi Yakub ini memang sudah dikuasai oleh setan. Mereka sengaja merusak ladang milik warga lain, dan saat warga itu protes, dia malah dihajar oleh anak-anak Nabi Yakub. Mereka juga menyatakan diri sebagai pemilik tanah Kan'an hingga berhak melakukan apapun. Yakub pun langsung memarahi anak-anaknya itu dan meminta maaf kepada salah satu warga yang menjadi korban, lalu akan mengganti kerusakan kebunnya.
Malam harinya Nabi Yakub yang sedang bermunajat kepada Allah melihat Yusuf yang sedang bermimpi. Setelah dibangunkan, Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Dia mengatakan bahwa ketika dia sedang di tengah padang gurun, turun sebuah cahaya dan singgasana yang lalu diduduki oleh Yusuf. Ketika itu dia diberikan pakaian yang bagus. Lalu datang matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud di hadapannya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yakub lalu menjelaskan mimpi Yusuf itu bahwa matahari yang ada di hadapannya adalah Nabi Yakub sendiri, dan bulan adalah ibunya Yusuf, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya Yusuf yang lain. Yusuf juga ketika sudah dewasa nanti akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan para wali-wali Allah. Yakub lalu berpesan kepada Yusuf agar jangan sekalipun dia menceritakan mimpinya kepada siapapun sampai tibanya waktu itu, apalagi kepada saudara-saudaranya, karena mungkin saja mereka akan iri dan melakukan kejahatan kepada Yusuf. Dan jangan juga diceritakan kepada ibu-ibu tirinya karena mereka akan menyebarkan kepada yang lain. Yusuf mempertanyakan apakah mungkin saudara-saudaranya akan jahat kepadanya padahal mereka adalah anak-anak Nabi. Yakub mengatakan, jangan pernah lengah dengan kekuatan setan, anakku. Ternyata percakapan mereka didengarkan oleh Balha yang sudah dikuasai oleh setan. Yakub juga mengatakan kepada Yusuf bahwa Allah telah memilihnya dan memberikan ilmu takwil mimpi yang akan melebihi Yakub nantinya. Keesokan harinya Balha mulai menceritakan kepada semuanya tentang apa yang telah ia dengar tadi malam. Ketika Yahuda menanyakan langsung kepada Yusuf tentang mimpi itu, Yusuf tak mau menceritakannya karena sudah berjanji pada Yakub untuk merahasiakan semuanya. Yahuda yang marah lalu akan memukul Yusuf, tapi dia ditahan oleh Lawi. Balha yang melihat kejadian itu mulai merasa senang karena kini Yahuda sudah mulai berani melawan Yusuf. Yusuf pun mulai bertanya-tanya kenapa Yahuda tak menyukainya, padahal Yakub selalu mengatakan bahwa saudara harus saling menyayangi dan menghormati. Yusuf lalu mengatakan kepada Yakub bahwa saudara-saudaranya mengetahui jika Yusuf telah bermimpi. Hal itu membuat Yakub pun tahu kalau itu pasti ulah dari Balha. Yakub pun langsung memarahi Balha karena perilaku buruknya sering mengadu domba anak-anaknya. Ia juga yang sering mengajak Zalfa dan Laya untuk ikut mengadu domba anak-anak yang lain. Akhirnya Yakub pun mengancam bahwa jika sekali lagi Balha berbuat ulah maka dia akan dikembalikan ke Faddan oleh Nabi Yakub. لا 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 أنا جاريتك ولا أحد لي سواك. Sementara itu para anak-anak yang lain sedang membahas arti mimpi Yusuf yang membuat mereka semua menjadi cemas. Yahuda juga merencanakan untuk membunuh Yusuf agar Yakub kehilangan Yusuf dan bisa kembali sayang kepada mereka. Ternyata syaitan juga berada di antara mereka yang terus menyulut api kedengkian. Rencana itu langsung dibantah oleh Lawi yang selalu berpikir jernih dengan mengatakan bahwa membunuh saudara serta membangkang ayah adalah sebuah dosa besar dan hukumannya adalah api neraka. Yahuda yang sudah dikuasai setan dengan gampangnya mengatakan jika sudah membunuh Yusuf mereka bisa bertaubat lagi pada Allah karena Allah Maha Pengampun. Lawi yang kalah suara dengan anak-anak yang lain memiliki rencana lain untuk membuang Yusuf ke suatu tempat yang jauh agar dia tidak bertemu lagi dengan Yakub. Dengan begitu dia berpikir Yakub akan melupakan Yusuf dan kembali lagi menyayangi mereka. Lawi juga mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa mereka harus melupakan rencananya untuk membunuh Yusuf. لقد أفرط أبونا في تدليل هذا الولد اليتيم والتافه، لكنني لن أسكت أبدا، ولن أقبل بأن أصير عبدا لابن راحيل. لابد أن يموت. فلا تستسهل التلفظ بها. أحذركم يا إخوتي من أن قتل الأخ وعصيان الأب ذنب عظيم، والله تعالى غفور رحيم وسيغفر لنا. وماذا لو سلبنا الله تعالى القدرة على التوبة؟ إلا إذا اقترح علينا طريقة أفضل من طريقة يهوذا للتعامل مع يوسف. افعلوا شيئا لكي لا تقع عينا أبينا على يوسف. أبعدوه عن أبينا. فلنتفق أولا على استبعاد خيار قتل أخينا يوسف. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam kisah Nabi Yusuf pada bagian pertama ini.
Kita akan berjumpa lagi pada bagian kedua dalam waktu yang mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Saya doakan.